Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qal. Ketujuh, wajib i'tikad mustahil kidam sekalian alam. Kidam tak berawal. Jadi wajib kita berkeyakinan mustahil alam ini tidak ada awal. Mustahil. Alam ini pasti ada awal. Apa alam? Masya Allah. Apa saja selain Allah disebut alam. Karena apa saja selain Allah disebut alam, maka mustahil tanpa awal sebelum diciptakan. Maka kita wajib berkeyakinan mustahil kidam alam ini. Bahwa kita tak tahu kapan dia bermula, tidak semestinya menggiring kita meyakini bahwa alam tanpa permulaan, tanpa awal. Tak bisa begitu. Apalagi cara sekarang ilmu maju, bisa diperkirakan sejak kapan alam ini dari mulai teori Big Bang. Teori Big Bang itu satu bahagian dari sekian banyak angkasa yang begini banyak, begini luas. Di internet kita bisa buka lah itu kan. Jadi saya tak mendahului ahli-ahli lah, tapi agama kata begini, bahwasanya wajib berkeyakinan mustahil alam tanpa permulaan, tanpa awal. Bahwa kita tak tahu kapan itu lain hal. 8. Wajib i'tikad. Ini masih ada kaitan dengan minggu lalu. La ta'sira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. La ta'sira li syai'in minal kainati bi tab'ihi. Wajib bagi sekalian mungkin. Mungkin ni apa sajalah selain Allah Ta'ala. Wajib bagi sekalian mungkin bahwa ia tiada memberi bekas, tiada memberi efek dengan tabiatnya. Ini ada 4 peringkat. Pisau memotong, api membakar, air membasahi, uang memudahkan, kereta kita memudahkan, nasi mengenyangkan, semua hukum beradat. Semua hukum beradat. Yang saya sebut contoh sajalah. Kalau ditanya kita apa yang mengenyangkan waktu makan, nasi. Apa yang menyampaikan kita kemari? Kereta. Apa yang memudahkan hidup? Uang. Apa yang memotong? Pisau. Apa yang membakar? Api. Okay. Kalau orang berkeyakinan memang tabiat api, memang watak api, tabiat api, watak api membakar, tabiat pisau, watak pisau memotong, memang pisau memotong, tabiat watak kereta menyampaikan, tabiat watak uang memudahkan, tabiat watak air membasahi, dan seterusnya. Berkeyakinan seperti itu semata-mata tabiat benda tadi yang menimbulkan efek, murtad, kafir. Ini tauhid nih, tauhid bukan mulut, tauhid hati, dalam. Mulut tentu kita bilanglah, yang memotong pisau, yang melukai pisau, yang membakar api. Keyakinan, enggak boleh. Oleh karena dengan begitu, ini sepakat ulama mengkafirkan ya. Orang ini berarti menafikan tauhid af'al Allah. Berarti yang berbuat bukan Allah. Ini hati-hati nih. Kan? Dah. Itu paling atas, kafir. Sepakat semua ulama, tak ada khilaf. Sekarang kita turunkan. Bukan tabiat api membakar, bukan tabiat nasi mengenyangkan, bukan tabiat air membasahi, bukan tabiat pisau memotong, bukan tabiat kereta menyampaikan, bukan tabiat uang memudahkan, bukan. Semua itu bukan. Melainkan kuat. Itulah yang kita kaji minggu lalu. Kuat. Arti kuat, potensi yang ada pada benda-benda yang Allah berikan kepada benda itu, itulah yang menimbulkan akibat.
Itu yang lalu kuat. Itu tak boleh lupa. Kalau tadi nomor 1 tabiat. Memang tabiat benda tadi yang menimbulkan akibat. Ini kita turunkan. Bukan tabiat itu yang menimbulkan akibat, tetapi kekuatan yang Allah berikan kepada benda-benda itu. Kekuatan yang Allah berikan pada api, itulah yang membakar. Ingat ya kalimatnya. Kekuatan yang Allah berikan pada uang, itulah yang memudahkan. Kekuatan yang Allah berikan pada pisau, itulah yang memotong. Kekuatan yang Allah berikan pada air, itulah yang membasahi. Kekuatan yang Allah berikan pada nasi, itulah yang mengenyangkan. Kekuatan yang Allah berikan, itulah yang dia yakin. Dia tak lupa Allah. Itulah yang menimbulkan akibat. Jadi bukan semata-mata tabiat api membakar, tapi kekuatan yang Allah berikan kepada api, itulah yang membakar. Maka semua ulama sepakat bid'ah fasik. Fasik artinya pelaku dosa besar tidak taubat. Bid'ah fasik. Apakah kafir? Khilaf. Al-shah, pendapat yang paling sahih, tidak kafir. Sampai sini? Ini kalau ada diskusi, jangan tunggu habis sekarang. Takutnya nanti lupa. Dan jangan nerima-nerima aja. Kita mesti faham betul. Ini mulai jarang disampaikan di pengajian di masjid-masjid. Rata-rata kafir. Rata-rata bid'ah fasik. Kalau dihukum secara agama. Tapi kan kita tak mengharap begitulah. Dah, sekarang kita turunkan yang ketiga. Dia sama sekali tidak yakin tabiat api membakar. Dan tidak yakin kekuatan yang Allah berikan pada api itulah yang membakar. Tidak. Dia tidak yakin sama sekali tabiat uang memudahkan. Dan tidak yakin sama sekali kekuatan yang pada uanglah yang memudahkan dan seterusnya. Tidak, sama sekali tidak. Semua Allah Ta'ala. Tetapi tak bisa tidak. Untuk membakar benda, mesti adatnya api dikenakan pada benda. Tapi tak bisa tidak, untuk memudahkan hidup mesti ada uang. Tapi tak bisa tidak, mestilah dipotongkan pisau tadi ke benda dan seterusnya. Masuk dia ke hukum adat. Ini kafir tidak, bid'ah fasik tidak, tapi jahil. Bodoh. Kenapa? Karena dia lupa ada khariqul adat. Peristiwa-peristiwa yang menyelisih adat. Buktinya kena api tak terbakar. Itu macam mana? Yang ini berkemungkinan menyeret orang kepada kufur. Boleh faham ni? Sampai sini? Kalau tak faham, tanya jawab kita. Kan ngangguk-angguk lentok-lentok ngangguk. Angguk-angguk lentok-lentok, orang ngantuk. Lantaklah kau situ. Aku banyak tak bisa. Kita mesti faham betul. Dan ini ngaji hukum adat ni, kalau pas betul, aman hidup. Tauhid ya. Yang betul bagaimana? Masya Allah, kana malam yasha' lam yakun, khalas. Bukan api, bukan tabiat api, bukan kekuatan api, bukan mesti api kena ke benda baru benda terbakar. Tidak. Kalau Allah mau, benda terbakar. Allah tak mau, benda tak terbakar. Karena itu kalau ada peristiwa kebakaran rumah Tuan Syekh tak terbakar, kok heran kali kita? Walau memang itu khariqul ada. Rumah Tuan Syekh. Kalau sampai sebatas heran dan ingat bahawasanya adalah ma'unah Allah atau keramah seorang kekasih Allah, wajar. Masalah bukan itu, nanti minta air. Itu jadi masalah. Tuan, minta air Tuan. Awak ni udah lama ni kerja, enggak naik-naik karir Tuan, tolong pegang kepala awak. Ini masalah. Ini masalah. Rusak dah. Belum lagi nanti kalau sekarang ada banyak kamera, di foto-foto, diambil yang kapasitasnya besar, dicetak, lantas dipigura, taruh di rumah. Mudah-mudahan ada berkat rumah awak dari rumah Tuan. Menyalah-nyalah dah. Itu yang masalah. Jadi turunkan. Jangan yakini api membakar. Jangan yakini kekuatan dan pada api. Jangan hukum adat. Tidak. Semua Allah Ta'ala. Tapi tempatnya di dalam hati. Bukan di mulut. Kaji ni betul ni. Malim. Pening juga awak kalau tak ada duit ni. Berarti belum pas lah kaji dia. Memang duit tak dibawa mati, uang tak dibawa mati malam. Tapi kalau tak ada uang setengah mati awak buatnya. Ini kan. Inilah orang awam. Maka kaji ni tak nyambung ke orang awam. Kalau orang awam tu tengok apa yang nyata. Enggak ada duit ni siapa apa awak kata. Bilang jadi kalau ada duit bisa apa-apa. Ya bisa lah kata dia. Itu buktinya kereta kau enggak bisa jalan. Ada duit kau buat awak. Minyaknya ada enggak bisa, lampu merah enggak tahu. Jangan awak bisa jalan.
Yang kalian mau ni pun. Nggak nyambung nih. Ilmu yang seperti ini orang awam wajib pelajari. Wajib pelajar orang ini, ilmu orang awam nih. Ini Sayyid Usman Betawi nulisnya hanya dalam 16 lembar. Ini ilmu orang awam. Ini ilmu orang awam. Bukan ilmu ustad. Ustad kalau gini pun nggak ngerti juga. Itulah macam status saya tadi itu. Kenapa malah bilang orang awam nggak nyambung? Ya, orang nggak disampaikan, orang ustad pun nggak nyampaikan. Ustad pun nggak nyampaikan. Cobalah selama kita ngaji dah berapa masa nih kemana-mana tempat. Ada kaji gini? Ada. Yang ada ceramah pas nanti Isra Mi'raj, hadis Isra Mi'raj, dah macam cerita kartun Nabi Isra Mi'raj. Pas nanti hijrah, cerita hijrah, dah macam cerita kartun pula. Cerita hijrah begini, begitu, segala macam. Nggak tahu kau bahwa guide Nabi itu kafir? Jadi apa masalah kalau sekarang kita kerja sama orang kafir? Kau ngada-ngada aja kau ni. Tapi dia cerita, jadi cuman coba dulu. Siapa yang ceritakan? Coba. Sekarang saya tanya semua nih. Saya yakin semua yang di depan saya ini kalau pas khutbah Jumat tidur. Tidur enggak? Tidur. Sok kali enggak tidur kau Supi. Tidur ayam. Kasihan ayam ya. Nasibnya jelek. Ya kan? Dah. Dari berapa puluh kali kita mendengar khutbah, itu ada sesuatu yang baru atau repetisi saja. Terus untuk apa hidup? Kalau dengar repetisi aja dah. Itu aja dah. Ulang. Kesudahan kalau kita datang ada sesuatu yang baru. Udah tahu apa? Ustaz ni cerita fadilatnya dah. Ustaz ni cerita politik ni dah. Kali ini udah tahu dah. Apa lagi? Coba dulu. Inilah stagnasi dalam berfikir. Stagnan dalam berfikir. Nah, jadi ini kaji orang awam, bukan kaji ustaz. Kalau kaji ustaz kitab Arab lah dia kan. Ini sepele kita sama kitab Melayu. Jangan. Yang tulis ini para wali ni, bukan orang sembarangan. Cuma maksud saya mau menjelaskan inilah kaji awam nih. Awam, jangankan awam, ustaz sekarang pun tak tahu dia. Berarti awam dia. Cuma tak mau dibilang awam, singgung nanti kan. Jadi, masalahnya kalau kita minta air untuk tawasul ke orang soleh itu gimana? Air apa kau minta? Enggak air apa? Yang tadi saya sebutkan juga. Ya kau lah sekarang bukan aku, kau balik-balikkan aku pula. Untuk tawasul ke berkah. Berkah apa? Berkah itu adalah mengikut sunnah Rasulullah. Itu ada berkah. Kalau tawasul itu kan? Tawasul khilaf. Bahkan terhadap Rasulullah pun khilaf. Khilaf. Jadi yang tadi bisa sebut masalah itu maksudnya gimana? Masalahnya orang tu yakin bahwa gambar inilah yang membuat hidup ni berkah. Tangan syekh itulah yang membuat hidup ni berkah. Keluarlah nanti dukun berkedok ustaz. Gini kan ya. Mati api itu. Tembakan malam. Gini kan, yakin kita kan, kalau digini kan ya mati api. Kalau begini cepat kita suruh dia menjadi ketua pemadam kebakaran Kota Medan. Jadi tak usah lagi ada mobil, enggak usah, cukup dia. Jadi masalahnya pada keyakinan Ustaz. Pada keyakinan. Pada sunnah Rasulullah. Di sinilah kita harus faham. Kita bukan tolak air ada. Kita bukan tolak tawasul. Sahabat-sahabat buat. Kita bukan tolak keramat, bukan. Masalah hanya tauhid kita nih yang rusak. Masalah berarti pada keyakinan. Lah ya makanya ngaji dulu kita sifat 20 nih. Biar pas keyakinan. Ya awak bukan apa Ustaz. Tolonglah kasih nama anak saya ni, mana tahu entah dari Ustaz nama tu berkat. Cemana mau berkat? Orang tu dah tak betul dah. Rumah tangga tak betul. Ustaz pula kata Ustaz, bukan anak aku pula kan anak aku pula ngasih nama kata Ustaz tadi. Habis kasih nama, pulang. Dah makasih. Ustaznya enggak kasih duit, nyesal. Ya sama capek baru buku ya. Minta pula nama Arab. Yang enggak tahunya dia Abu Jahal tu bahasa Arab. Abu Jahal.
Bahasa Arab. Kan? Boleh faham dah? Kita tak tolak tawasul, tapi ngaji tawasul panjang. Baik terhadap Rasulullah ketika hidup atau ketika mati. Dan kepada para orang alim. Kita tak tolak. Sahabat-sahabat perang kemana-mana bawa sehelai rambut Rasulullah. Itu menjadi penyemangat, menang perang. Imam Ahmad membolehkan jimat dengan ketentuan. Tapi di masyarakat bukan itu. Masyarakat bukan itu. Dia yakin kali ini. Itu bukan persoalan airnya. Ayo paham dah? Sekarang dia buka praktik dukun kaya awak. Gertak-gertak sikit kan. Gertak-gertak pakai pakaian segala macam, ramah-ramah kan, seram-seram kan sikit kan. Allah kata awak. Ada tu dalam Al-Quran katanya. Ya, orang takut kan. Boleh baik Quran Istanbul. Quran kecil itu. Makin jimat kali tengok orang kalau Quran kecil. Payah dapat kan ni kata. Bacanya pun payah. Yalah orang kecil katanya mana orang baca. Andai ada orang datang ke kita, kalau kita tolak aja lah. Tolak. Anda punya masalah apa? Ini, minta sama Tuhan nanti malam Anda bangun solat tahajud nangis-nangis ke Tuhan. Selesai. Bukan kita kata tak ada perkara air-air ini, bukan. Tauhid orang tu yang perlu dibenahi dulu. Itu yang masalahnya, bukan perkara airnya. Bukan. Perkara tauhidnya itu dibenahi dulu. Itu maka dinaikkan kiswah Ka'bah tu kan. Kalau enggak digunting orang tu. Bawa pulang, jual. Sekarang kan dah ramai. Jual jual zam-zam tawaf. Zam-zam tu dibawa tawaf. Baru jual di sini. Ini zam-zam tawaf ni. Yang awak tahu tawaf orang bukan zam-zam. Datang awak yakin kan lah. Apa hubungan? Dia enggak cukup cakap Nabi. Zam-zam tu tergantung niat orang yang minum. Dah selesai. Dibawa tawaf, jual. Bawa kain kafan, dimandikan pakai air zam-zam sana. Orang aku nampak, dijemur. Nanti bawa ke tanah air, jual. Kain kafan, jangan sebut bangsa. Mualim kat sebut bangsa ni. Kan? Bawa, jual. Lagi. Apa hubungannya air zam-zam, kain Ka'bah, kain kafan zam-zam? Ada hubungan. Tapi kita percaya. Itu. Jadi tauhid. Dia bukan perkara media-medianya itu. Karena bisa kafir juga minum obat-obat dokter kan? Sama aja. Jadi tauhidnya. Ya, jadi bukan tabiat, bukan kekuatan, bukan hukum adat, tapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kesembilan, wajib i'tikad, mustahil pada sekalian mungkin bahwa ia memberi bekas dengan tabiatnya, ya. Samalah itu dengan tadi itu ya. Cuma tadi wajib i'tikad tiada, sekarang mustahil dia memberi bekas, memberi efek, memberi akibat dengan tabiatnya. Jadi jumlah sekalian akid ini 50 aqaid. Nanti akan diterangkan. Ini sudah terangkan ya. 20 wajib, 20 mustahil, 1 jaiz. 4 wajib, nanti 4 mustahil, 1 jaiz. Jadilah dia 50. Pada kalimah la ilaha illallah ada 41, pada Muhammadur Rasulullah ada 9. Jadi 50. Nanti akan diterangkan lebih lanjut insyaallah. Jadi jumlah sekian akid ini 50 akaid. Akaid, akidah, keyakinan, ikatan. Ada? Jadi maka dalam bahasa Arab dan jadi bahasa Indonesia ada akad. Akad sudah jadi bahasa Indonesia, ikat. Ikat itu bahasa Arab, akad. Maka akad artinya adalah ikatan. Akaid artinya adalah ikatan, simpulan. Maka lazim sekali akid ini masuk pada makna la ilaha illallah. Sebab artinya la ilaha itu, apa arti la ilaha itu? Yani la ma'budu bihaqqin. Tidak ada abdian sejati. Tidak ada abdian sejati. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Dari dulu kita sebut sembah. Ini benar, tapi satu makna dari ma'bud yang disembah. Pepaya buah, tapi tak mesti buah itu pepaya. Sembah adalah pengabdian, tapi pengabdian tak mesti sembah.
Perkataan ini ulama tak salah, tetapi pemahaman harus diluruskan. Sehingga kesan yang timbul dan dalam praktek sampai sekarang, orang bertuhan ketika di masjid, tapi ketika di pajak nggak bertuhan lagi. Sebab apa? Dipahamkan ma'bud sebatas sembah. Tapi kalau kita katakan abdian, kita mengabdi kepadanya, maka Tuhan pun serta di dalam jual beli. Tuhan pun serta di dalam pabrik, di kantor, di laut, di sungai, di kebun kita. Serta Tuhan. Karena semua ini adalah bahagian daripada pengabdian. Maka hati-hati kalau kita menyampaikan pelajaran di masyarakat. Ya, pahamkan. Ma'bud, abdian. Kita mengabdi kepada dia. Apa abdi? Budak. Kita membudak kepada dia. Siapa dia itu? Yang dalam bahasa Arab disebut namanya Allah. Nah, ini harus paham ya. Dengan sejati. Bihaqqin itu dengan sejati. Jadi dengan sebenarnya. Jadi abdian yang sejati adalah Allah itu. Maknanya bahwa dengan kata-kata bihaqqin, ada ma'bud bighairi haqqin. Bukan menurut agama. Ciptaan manusia. Manusia mengabdi kepada sesuatu yang tidak sebenarnya. Mengabdilah dia kepada benda-benda langit, benda-benda hutan, hewan-hewan. Ada yang mengabdi kepada matahari, bulan, bintang. Ada mengabdi kepada pepohonan. Ada mengabdi kepada buaya, singa, dan seterusnya. Bahkan ada yang mengabdi kepada manusia. Ini adalah ma'bud bighairi haqqin. Abdian yang tidak sebenarnya dan tidak diakui oleh agama. Maka dipakailah apa makna la ilaha. Tidak ada Tuhan, maknanya tidak ada abdian sebenarnya. Buang kata tidak. Maka Tuhan adalah ma'budun bihaqqin. Tuhan adalah sesuatu yang diabdi sejati. Jadi Tuhan adalah sesuatu yang diabdi secara sejati, secara sebenarnya. Maka ketika orang mengabdi kepada pohon, kepada bulan, kepada air, kepada hewan, itu adalah ma'bud yang salah. Karena itu kita katakan la ilaha bihaqqin, la ilaha la ma'buda bihaqqin. Ya. Nah, dengan kata-kata ma'bud bihaqqin, abdian sebenarnya, ini menimbulkan dua. Lazimnya ma'bud bihaqqin bahwa iya. Dengan kita mengatakan Allah adalah abdian sebenarnya, maka menimbulkan pemahaman iya Tuhan mustaghnin, bukan mustaghniun. Mustaghnin an kulli ma siwahu wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Dengan kita mengatakan apa Tuhan? Tuhan adalah ma'bud bihaqqin, abdian sejati. Apa akibatnya? Dua. Satu mustaghnin, kedua muftaqir. Ini dua konsep yang sepasang. Mustaghnin, muftaqir. Sebelum saya bacakan kitab. Mustaghnin supaya mudah faham, artinya tak perlu. Mustaghnin artinya tak perlu. Muftaqir artinya perlu. Maksudnya, Tuhan atau sembahan sejati adalah zat yang tidak perlu kepada apapun di luar dirinya. Itu dah. Jadi Tuhan adalah zat yang mustaghnin, yang tidak perlu kepada apapun di luar dirinya, dan muftaqir, yang selainnya perlu kepada dia. Itu Tuhan. Jadi selama masih perlu kepada di luar dirinya, tidak layak dijadikan Tuhan. Dan kita tak perlu mencari-cari, karena sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun tak bisa dijadikan Tuhan. Sebab apa? Dia perlu kepada yang di luar dirinya. Jadi konsep Tuhan mesti memenuhi dua unsur. Mustaghnin, muftaqir. Apa mustaghnin? Dia tak perlu. Apa muftaqir? Selain dia perlu kepada dia. Itu saja. Baru kita baca kitab. Artinya, lazim bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya bahwa ia kaya. Kaya itulah yang tak perlu daripada tiap-tiap lainnya. Jadi kaya jangan dipahamkan dalam pengertian fikih. Kaya dalam pengertian fikih adalah material. Bahwa orang kalau punya sekian disebut kaya. Kaya dalam pengertian tauhid artinya tak perlu. Dan dalam pengertian tauhidlah tidak ada yang kaya kecuali hanya Allah.
Kenapa? Karena kaya itu tak perlu. Kita macam mana pun tetap perlu. Jadi lazim bagi Tuhan yang disembah dengan sebenarnya bahwa ia kaya daripada tiap-tiap lainnya dan berkehendak oleh tiap-tiap lainnya kepadanya. Ya. Dan selain dia perlu sama dia. Selain Tuhan perlu sama Tuhan. Saya nggak perlu sama Tuhan. Baik, Anda nggak mengaku Tuhan, nggak masalah. Anda nggak perlu sama Tuhan. Oke, itu keyakinan Anda. Tapi Anda perlu nggak kepada pihak di luar diri Anda? Sama siapapun aku nggak perlu. Baik. Di luar diri Anda, yang paling dekat adalah nafas, udara. Anda perlu nggak sama itu? Perlu. Maka Anda masih perlu kepada di luar diri Anda, itu tidak layak dijadikan Tuhan. Sederhana aja ngajinya. Gitu. Jadi, karena itulah, sebagai apapun kita tidak akan pernah bisa menjadi Tuhan. Kenapa? Kita tidak kaya dan kita perlu. Kaya tak perlu sama siapapun, sama apapun, sama siapapun nggak perlu. Dan pada detik yang sama, selain atau di luar diri Tuhan, muftakir, perlu kepada Tuhan. Kalau konsep ini terpahami dengan baik, orang pasti nggak akan jadi sombong, pasti. Kalau konsep apa Tuhan, dia mesti memenuhi dua unsur, mustaghnin, muftakir. Kalau ini orang pamrah nggak akan sombong, karena macam manapun hebatnya orang, dia perlu kepada di luar dirinya. Maka ketika dia sombong, sesungguhnya dia sudah mengangkat status dirinya menjadi Tuhan. Ketika dia mengangkat dirinya menjadi Tuhan, sudah Tuhan jelek pula. Mana jeleknya? Ketika sembahyang, dia kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sedangkan dia sudah jadi Tuhan. Pada saat dia mengaku Tuhan Allah Maha Besar, padahal dia sudah menjadi Tuhan, itu munafik kan? Lain pengakuan, lain keyakinan. Udah jadi Tuhan, jelek pula. Maka orang kalau ngerti mustahil, nggak ada sombongnya. Apa yang mau disombongkan? Ada harta kita sesampai hartanya Qarun. Ada. Janganlah Nabi Sulaiman. Ya. Qarun. Nggak ngerti Qarun, Karun. Ada harta kita, nggak sampai. Ada kuasa kita sehebat Firaun. Ya kan? Ada ilmu kita sehebat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas mau sombong dari segi mana? Aku bukan sombong, tapi ya jangan gitu kali lah. Sombong lah itu udah titik. Mau sombong dari sisi mana? Dari sisi mana? Orang sombong itu dari sisi harta, dari sisi kekuasaan, dari sisi keturunan, ya. Nah, dari sisi keturunan. Aku dari api, dia dari tanah. Sejak kapan ceritanya api tunduk sama tanah? Nggak ada tuh. Kata iblis. Nah, kan? Dari segi keturunan, siapa lebih bagus kita daripada Rasulullah? Nah, kan? Kalau payah-payah Nabi Adam. Nabi Adam langsung Allah tab. Kita ini nyetaknya nggak jelas kan? Kadang waktu hujan, waktu petir kan, waktu panas. Kalau Nabi Adam nyetaknya di tempat yang sempurna, oleh tangan yang sempurna. Kata tangan masuk kuasa Allah Ta'ala. Oke. Dari segi apa kita? Dari sisi ilmu, kalah ilmu kita dari orang-orang soleh itu. Ya. Si amalan, sama kita ini. Rabi'ah sehari semalam 1000 rakaat. Salat sunat mutlak. Imam Malik sehari semalam 800 rakaat salat sunat mutlak. Dalam riwayat yang dhaif, Khalifah Utsman bin Affan salat tahajud, rakaat pertama saninya 15 juz. Rakaat kedua saninya 15 juz. Nah, kita dari mana? Dhaif ya. Tapi ada riwayat. Kita mana? Kita kalau boleh usah sembahyang asal masuk surga. Itu aja dah. Terus dari sisi apa? Mau sombong itu dari sisi apa? Nah, dari sisi apa? Gitu. Sisi apanya dulu? Nah, dari sisi apanya? Supaya kita bisa lihat apakah dari sisi itu kita layak. Awak nggak sombong. Wallahi lah itu nggak boleh. Dosa besar-besar. Nggak mungkin. Tapi jangan sepele kali lah sama awak. Sambung lah itu apa lagi?
Karena sombong itu mesti ada sesuatu yang menjadi dasar untuk kesombongan. Kalau nggak bisa. Nanti kita punya apa? Dulu bisa lah, awak belum punya, sekarang udah punya mobil. Kau baru punya mobil, orang sudah mau pindah ke planet Mars. Ketinggalan zaman kau. Coba dulu. Aku kenapa awak titel awak PhD? Waktu di kartu undangan nggak taruhnya PhD awak. Nggak malu kau, kata awak. Kan? Kan? Jadi dari sisi apa? Makanya terlampau banyak sekarang Tuhan. Bahkan sekarang ya macam kaji itu lah. Tuhan pun menyembah Tuhan. Gitu. Jadi kalimat Allah Akbarnya itu tidak betul. Kenapa? Tidak lengkap konsep mustarnin muftaqir. Jadi Tuhan mustarnin muftaqir. Kita tak ada itu. Tapi menganggap ada. Maka kita jadilah namanya kuasi Tuhan. Bahasa kita kuasi. Apa kuasi Tuhan? Tuhan ecek-ecek. Nah, itu bahasa akademis. Kuasi Tuhan. Nah, itu Tuhan ecek-ecek. Nah, jadi orang sombong sesungguhnya orang yang merasa dirinya layak jadi Tuhan. Apa ciri sombong? Nah, itulah senggol sedikit marah. Sedikit marah. Kritik marah. Kan hanya Tuhan yang tak bisa dikritik. Dia dikritik marah, berarti dia sudah jadi Tuhan. Yang mengkritik pun menganggap dia lebih hebat dari yang dikritik. Berarti sudah jadi Tuhan. Jadi Tuhan mengkritik Tuhan. Tanpa orang sadar. Betulkah itu? Allahu Akbar itu, Allah berkabir itu, betul tidak? Inna sholati wa nusuki seterusnya. Oke, kita teruskan ya. Maka nyatalah kelaziman kekayaan Tuhan, Jalla mulia, Azza agung daripada tiap-tiap lainnya. Tuhan kaya. Dan berkehendak tiap-tiap lainnya kepadanya dengan 50 aqaid yang telah tersebut itu. Jadi dapat dipahamkan bahwa konsep Tuhan mustaghnin muftaqir. Maka terbagi 50 aqaid ini dengan dua bahagian. Bermula 28 aqaid. Ini nama sistematika. 28 akidah, aqaid lazim dimasukkan pada konsep istirna'i ta'alan kulli masiwah. Jadi istirna artinya kaya. Mustaghnin artinya yang kaya. Beda itu. Istirna artinya kaya. Mustaghnin yang kaya. Dalam konsep istirna itu ada 28. Dan 22 aqaid lazim masuknya pada iftiqar. Iftiqar sifatnya, muftaqir yang punya sifat. Jadi 28 tambah 22. Berapa dia? 50 kan? 50 kan? Jadi pada iftiqaru kulli ma'ada ilaihi subhanahu wa ta'ala. Istighna artinya kaya Allah Ta'ala dari setiap apa saja selainnya. Iftiqaru kulli ma'ada ilaihi subhanahu wa ta'ala artinya perlu setiap selain Allah kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam istighna ada 28, di dalam iftiqar ada 22. Sebagaimana lagi akan datang tersebut di belakang ini dengan 25 aqaid. Nanti masuk tuh bersama-sama lawannya. Jadi 28, 22, 50. Nanti ada model pembagian 25 tambah lawannya. 25, 50. Begitu-begitu. Ya, ini persoalan sistematika yang tidak penting. Ini sistematika yang tidak penting bagi kita orang awam dalam bertauhid, hanya penting dari segi pengetahuan. Oke? Ya. Maka bersama-sama lawannya yaitu 25 tambah 25 yang tiada tertulis di sini menjadi sekalian itu 50 aqaid. Seluruh aqaid itu sekaliannya ada di dalam makna la mustaghniyan an kulli ma siwah wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu ilallah. Tidak ada yang kaya dari segala sesuatu dan perlu kepadanya segala sesuatu kecuali hanya Allah. Tidak ada yang kaya dari sesuatu dan tidak ada sesuatu yang perlu kepada dia kecuali dia itu Allah. Boleh sampai sini paham nih? Kalau tahu saya ulang.
tidak ada yang kaya dari segala sesuatu. Dan tidak ada yang perlu segala sesuatu kepadanya kecuali Dia, Allah. Allah adalah yang kaya dari sesuatu. Allah adalah yang perlu segala sesuatu kepadanya. Rumusan Al-Quran As-Samad. Saja. Jadi saya sejak mengaji madrasah, guru bilang somad tempat bergantung. Bergantung. Saya tak puas mengartikan somad bergantung seperti yang pernah saya ceritakan sama kita. Tak puas. Tapi kita tak bantah guru. Cari saja, cari. Dapatnya somad memuaskan saya. Somad adalah sumber. Jadi Allahus Somad, Allah adalah sumber. Lebih meresap makna sumber dari bergantung. Bagi saya lah. Makanya saya jarang mengartikan Allahus Somad adalah Allah tempat bergantung. Saya mengartikan Allah adalah sumber hidup. Bahkan sumber mati juga Allah. Segala sumber. Dan dengan begitu kita tak bisa lepas dari Allah Ta'ala. Oke, sampai sini ada hal? Dah? 7, 11, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita teruskan. Yakni dengan wujubnya 11 sifat itu bagi Allah Ta'ala, yaitu sifat yang akan datang tersebut di bawah ini serta mustahil padanya lawannya. Perhatikan di halaman 10 yang kotak sebelah kanan. Kotak sebelah kanan yang di atas kecil-kecil. Itu berapa itu? 11. Itulah yang wajib. Lawannya sebelah kanan, sebelah kiri pula. Berapa? 11 dong. Bukan. Ya, yang sebelah 9. Yang sebelah sini lawannya berapa? Ini yang wajib. 11. Lawannya? 11 juga. Itulah maksudnya nanti. Yang ini 9. Nanti lawannya 9. 11. Nanti tambah 2, tambah 3 di bawah. 14. Nanti ikut rumusan itu. Ya, baik. Yang mana 11 itulah tadi yang kotak kecil-kecil. Serta mustahil padanya lawannya. Contohnya wujud. Lawannya Adam. Qidam lawannya apa qidam? Kan ada kemarin tu dah. Qidam. Ini ada ujian nampaknya perlu ni. Kan? Hudus kan? Baharu. Kan? Hudus baru. Baqa lawannya fana binasa. Mukhalafah lawannya mumatsalah. Qiyamuhu lawannya ihtiyaj. Perlu. Sama lawannya mendengar lawannya tuli. Basar lawannya buta. Kalam lawannya bisu. Baru sami' yang mendengar lawannya yang tuli. Basir yang melihat lawannya yang buta. Mutakalim berbicara, yang berbicara lawannya yang bisu dan yang semakna dengan itu. Jadi 11 lawannya 11. Demikian pula dengan wujubnya, wajibnya tanazzuhu ta'ala anil aghradi. Di bawah tu yang lingkaran besar di bahagian kotak wajib paling kanan, tanazzuhu ta'ala anil aghrad, artinya suci Allah dari tujuan. Suci Allah dari tujuan. Kita ngaji ni mesti faham betul lah. Tak cepat-cepat. Ada kita diskusi kan. Satu masa insyaAllah kita ni boleh disampaikan ke umat. Tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Suci Allah Ta'ala dari tujuan. Karena itulah tak boleh kita bilang yang macam kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah suci dari tujuan. Karena kalau dia tidak suci dari tujuan berarti terikat dengan tujuan. Kalau dia terikat berarti dia tidak kudrat. Tidak iradat. Kudrat lawannya al-ajzu, lemah. Iradat lawannya al-karaha, terpaksa. Berarti Allah terpaksa karena diikat oleh tujuan. Makanya dalam keyakinan Allah tanazzuhu ta'ala anil aghrad.
beserta mustahil padanya lawannya. Lawan suci dari tujuan, Allah terikat pada tujuan. Demikian pula yang tengah, kotak tengah. Keharusan baginya membuat segala mungkin. La yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinati wala tarkuhu. Kotak tengah itu, tak wajib melakukan dan mengabaikan mungkin. Gitu aja terjemahannya. Tak wajib melakukan dan mengabaikan mungkin. Sikit pun. Itulah Masya Allah kana wa lam yasha' lam yakun. Kan? Demikian pula keharusan baginya membuat segala mungkin. Itu tak wajib. Dan mustahil wajib atasnya. Ya, mustahil. Jadi tak ada kewajiban Allah apapun. Kan? Jadi Allah tak wajib. Ciptakan, mau Allah kasih, mau tidak. Gitu. Masukkan surga, masuk neraka, tak ada wajib apapun pada Allah Ta'ala. Ya. Tambah kotak yang terakhir, lingkaran terakhir. Ya, tambah lingkaran terakhir. Beserta pula dengan wajib bagi si mungkin tiada memberi bekas dengan kuatnya dan mustahil padanya memberi bekas itu. Dapat paham? Tengok ya, kita ulang. Dari baris pertama. 11 sifat bagi Allah Ta'ala. Itulah dalam kotak, dalam lingkar kecil. 11. Ya. Serta mustahil padanya lawannya. Jadi 11 tambah 11. Berapa? 22. Demikian pula dengan wajib tanazzuh ta'ala anil aghrad beserta mustahil padanya lawannya. Jadi artinya mustahil Allah Ta'ala terikat pada tujuan. Oke, jadi di atas tadi 11 tambah 11 22. Yang bawah ini 1 beserta lawannya. Ya kan? Nah, kemudian demikian pula keharusan baginya membuat segala mungkin. Itu la yajib. Tak wajib itu pada Allah Ta'ala. Mustahil wajib atasnya beserta pula dengan itu dulu. Demikian pula dengan keharusan baginya membuat segala mungkin. Yang mungkin itu harus saja bagi Allah. Mau dibuat, buat. Mau tidak, tidak. Mustahil wajib. Sudah berapa? 11 tambah 11 22. Tambah kotak besar kanan, suci dari tujuan beserta lawannya, terikat pada tujuan. Kemudian yang tengah itu harus baginya buat segala mungkin beserta lawannya, 26. Beserta pula dengan wajib kita berkeyakinan si mungkin tidak memberi bekas dengan kuatnya dan mustahil. Artinya lawannya pula. Jadi berapa semua? 28. Itulah maksudnya. Kan? 28. Maka dengan ini 28 aqaid dapat kenyataan kaya Tuhan Azza wa Jalla daripada lainnya. Tengok pula, ini kan kotak-kotak, ini lingkaran bulat, kecil, lingkaran besar. Di atasnya coba tengok. Mustaghnin an kulli ma siwa. Kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap lainnya. Apa sifat yang masuk di sini? Inilah dia 14. Sifat 14 ni masuk sini. Tak ngerti apa, pening kepala pun. Udah bilang saja Allah tak perlu sama yang lain. Selesai. Kalau gitu. Allah tak perlu sama yang lain. Titik. Jadi secara sistematika mustaghnin an kulli ma siwa masuk ini 28 sifat di dalamnya. Yang wajib dan yang mustahil. Maka mulai kita ngaji ni pahamilah Allah sama sekali tidak memerlukan ibadah kita. Okey. Mari kita teruskan. Demikian pula dengan wujubnya 9 sifat. Wajib 9 sifat itu bagi Allah Ta'ala yang akan tersebut di bawah ini. Beserta mustahil padanya segala lawannya. 9 tambah 9? 18. Mana 9 tambah 9 tu? Ini ada. Ini kan 3. 9. Ini
masuk dalam muftaqir. Muftaqir ilahi kullu ma'adahu. Berkehendak kepadanya oleh tiap-tiap lainnya. Ada 9 sifat. Kan? Wahdaniyat, esa, kudrat, kuasa, iradat, ilmu, hayat, qadir, murid, alim, hayyun. Ada 9 sifat. Beserta wujub hadis sekalian alam. Wajib kita berkeyakinan baharu sekalian alam. Tambah lawannya, yaitu apa? Dan mustahil kidamnya. Jadi 2 dia. Beserta wajib kita berkeyakinan bagi mungkin tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Dan mustahil memberi bekas itu. Maka jadi semuanya 22 akidah. Dapat kenyataannya bahawa tiap-tiap lain daripada Allah Ta'ala berkehendak kepada Allah Ta'ala sebagaimana teratur sekalian itu di bawah ini. 28 tambah 22 50. Mana dapat gajinya lagi sekarang di masjid? Mana ada? Dulu kami ngaji. Dulu masjid-masjid tu lah gajinya dulu. Iya. Ingat lagi kita, guru yang mengajarkan tu ingat, jamaahnya ingat kita. Belakang aja tuh ke ceramah. Ceramah ni sedap. Usah pakai kitab. Gelak-gelak. Waktu dah habis ni. Pulang kita. Tempel pulang. Saya enggak bisa lama ni. Malam ni 3 tempat pula. Nah, lumayan nanti dah. Kan ada 3 tempat dia kan. Lagi. Itu tidak membaca kitab. Boleh faham dah? Petani. Okey. Artinya lagi bahawasanya 11 sifat di atas ini dengan segala lawannya beserta lagi dengan 3 akaid dengan lawannya, maka sekalian itu menyatakan bahawasanya kaya Tuhan Jalla wa Azza daripada tiap-tiap lainnya. 11 yang kanan lingkaran kecil tambah 3 lingkaran besar. Artinya bahawasanya 9 sifat di atas. Ini yang 3 yang 9 dengan sekalian lawannya jadilah 18. Ya kan? Beserta 2 akaid ini yang di bawahnya pula hudusul alam. Kalau mau diharokatkan silahkan. Hudusul alami bi asrihi. Baharu alam total. Bi asri itu total. Hudusul alami bi asrihi. Baharu alam secara total. La ta'siru li syai'in malka'ani bi tabi'ihi. Tidak memberi bekas yang mungkin dengan tabiatnya. Jadi 2 dia. Ya kan? Beserta 2 akaid ini dengan lawannya, maka selain itu menyatakan bahawasanya berkehendak kepada Allah Ta'ala oleh tiap-tiap lainnya. Ini pentingnya kalau ujian ya nih. Untuk ujian semester, ini perlu dihafal kan. Kalau tidak tahu usah dihafal, kita kan tak ada ujiannya. Ya kan? Iya. Kita dulu belajar Tauhid waktu di Al-Qismul Ali itu kelas 2. Kelas 1 tak boleh. Kitabnya Dusuki Ala Ummil Barahin. Yang ngajar tu dulu Ketua MUI Sumatera Utara, Muallim Hamdan Abbas. Kitab bahasa Arab kelas 2. Belajar mantik kelas 2. Fikih nikah kelas 2. Dan memang memerlukan pemikiran. Tapi kalau nanti kita sampaikan di orang awam, sampaikan dengan mudah. Ringkasnya Allah mustaghnin muftaqir. Allah tak perlu, yang lainnya perlu kepada Allah. Itulah konsep Tuhan. Tanbih artinya suatu percegahan. Kalau bahasa kita tanbih ini peringatan, lampu kuning. Kalau di sini disebut percegahan, bahasa dulu. Bermula dengan sebagaimana telah terus dalam ini kitab, maka diketahuilah bahwasanya wajib syar'i. Beda wajib syar'i dari wajib akli. Dah kita kaji dulu, wajib ala, wajib ala. Kemarin yajibu ala. Itu wajib syar'i ya. Wajib syar'i atas tiap-tiap mukallaf bahawa ia mengiktikadkan dengan segala i'tikad yang tertubur itu. Ini pertanyaan kau tadi. Ada wajib syar'i. Tiap-tiap mukallaf bahawa ia mengiktikadkan dengan segala i'tikad yang tersebut itu. Kalau tidak bermasalah dia. Maka sekarang ini kalau ikutkan hukum agama ni rata-rata berdosa. Ada tahu dia. Tapi jangan sampaikan dia udah jadi Islam aja. Alhamdulillah. Dia udah masuk masjid saja.
Dah alhamdulillah, jangan pula yang masuk kita keluarkan. Ini lucu, Rasulullah memasukkan, belakangan ini mengeluarkan pula, kan? Nah, tidak. Ini maksudnya untuk kita ilmu. Nanti pelan-pelan sampaikan ke masyarakat. Maka tiadalah suatu i'tikad daripada yang demikian itu bahwa harus beriktikad dengan dia. Artinya seluruh i'tikad yang 50 itu tiadalah ia, melainkan harus beriktikad dengan dia. Kedua, telah diketahui pula bahwa tiap-tiap i'tikad yang wajib bagi Tuhan atau bagi yang lainnya, maka itu wajib akli bagi yang mu'takidnya. Yakni, wajib akli bagi mu'taqadnya. Yakni yang diiktikadkan baginya. Wajib akli. Ya. Jadi wajib secara akal. Artinya gini, persoalan ketuhanan sesungguhnya nggak perlu pakai Al-Quran, pakai hadis. Akal aja udah benar itu. Jadi ini disusun karena dalam perjalanannya umat Islam bertemu dengan non-Muslim. Sedangkan mereka akalnya sudah luar biasa untuk memahami alam ini. Lah agama kita, supaya akal tidak liar, datang Al-Quran, datang hadis. Maka ketika berjumpa, ulama nyusun. Ulama nyusun bagaimana caranya menggunakan cara mereka menjelaskan ketuhanan. Itu loh. Makanya kalau dicari dalam masa Rasulullah, masa sahabat yang nggak ada. Orang pertemuan masih sedikit dengan bangsa lain. Ada bukan tidak. Buktinya Mas Al-Quran ada surat Ar-Rum. Itu kan artinya Romawi. Rum. Ya. Rum itu Romawi. Ada. Tetapi nggak demikian kuat setelah masa belakangan. Jadi maka setelah bertemu dengan ada kontak dengan bangsa asing diperlukan susunan seperti ini. Artinya tanpa pakai Al-Quran, pakai hadis, akal bisa memahami. Itulah hukum akal akan Tuhan. Gitu. Ketiga, telah diketahui pula bahwasanya wajib bagi Allah Ta'ala tanazzuh ta'ala anil aghrad. Tanazzuh ta'ala anil aghrad. Sucinya Allah Ta'ala dari tujuan dan mustahil padanya lawannya. Mustahil pada Allah lawannya, bermakna Rasul Allah terikat dengan tujuan, itu mustahil. Jangan nanti salah faham bahwa Allah menciptakan alam tanpa hikmah. Hikmah tetap ada. Sebab kata-kata tujuan itu dalam fikiran orang mengikat orang. Oke, contohnya kita. Kita ada tujuan bahwa malam Rabu ngaji. Maka seluruh aktivitas terikat enggak untuk malam ini? Seluruh aktivitas terikat, apapun dia. Dalam pengertian terikat, saya harus tidak begini pada malam ini. Saya harus begini pada malam ini. Saya harus sediakan ini pada malam ini. Saya harus tidak sedia. Itu kan adanya terikat dengan tujuan. Dan itu tidak menunjukkan iradat Allah Ta'ala. Menunjukkan sebuah kelemahan. Tetapi bahwa, bismillahirrahmanirrahim, ma khalaqata hada batila. Tidaklah yang kau ciptakan itu Tuhan batil. Sia-sia. Di dalamnya ada hikmah. Oke. Hikmah ini artinya adalah sesuatu di seberang peristiwa. Itu hikmah. Bukan manfaat. Hikmah adalah sesuatu di seberang peristiwa. Yang itu kadang-kadang kita nggak mampu memahaminya. Waktu digusur rumahnya di bantaran, bukan bantaran sungai lah. Dekat kita nih, kalau kita rel. Waktu digusur, suntuk-suntuk oleh tak ada. Hampir nangis-nangis. Tapi setelah uang dari gusuran cair dan dia bisa buka usaha setelah 5 tahun, apa kata dia sama istri dia? Untung kali lah dulu kita digusur ya. Coba dulu kalau kita nggak digusur, nggak bisa kita usaha kayak gini. Ini udah 3 cabang. Coba dulu. Hikmah baru terlihat belakangan. Jadi hikmah itu sesuatu di seberang peristiwa. Yang kadang-kadang kita tidak tahu apa hikmahnya. Hanya Allah tahu. Tapi kita berpedoman ayat Quran tadi, bismillahirrahmanirrahim, ma khalaqta hada batila. Tuhan, tidak kau ciptakan semua ini sia-sia. Ma khalaqta, tidaklah engkau menciptakan hada ini batila. Hal keadaan ia sia-sia. Ya. Kita teruskan. Keempat, telah diketahui pula bahwasanya wajib bagi si baharu
tiada memberi bekas dengan tabiatnya atau dengan kuatnya. Dan mustahil padanya memberi bekas itu. Karena itu, balik pada kita. Karena itu, kalau kita menolong orang, mustahil ada ujub. Kalau sudah duduk kaji hukum adat yang 4 tingkat tadi. Karena sesungguhnya bukan aku yang nolong kau. Orang merasa ujub kan karena dia merasa dia berjasa kepada orang lain. Tetapi kalau dia sadar betul, aku baharu, kau baharu, aku mungkin, kau mungkin tidak memberi bekas. Maka sesungguhnya aku tidak ada bekas sama sekali padamu. Itu. Jadi kalau orang konsep mustaghnin muftakir dan kemudian konsep yang adat yang 4 tingkat tadi pas dia, tak akan ada ujub dia. Tak akan ujub. Justru sesungguhnya dia berutang kepada orang yang ditolongnya. Di mana letak berutangnya? Sebab melalui orang itulah dia selamat di akhirat. Tapi konsep ini kan dibalik-balik ni sekarang. Kalau nggak aku tolong nggak bisa kau. Masa banyak cengkunek kau. Tengok tu. Padahal yang ditolongnya dia sikit. Beras 10 kilo, fotonya banyak-banyak. Di-share. Kan itu model sekarang. 10 kilo. Itu pun setahun sekali. Setahun sekali 10 kilo. Kena momen 17 Agustus. Kalau kemarin kita mau Muharram, ini 17 Agustus. Itu pun bukan beras dia. Hasil proposal. Tengok dulu. Tapi fotonya, share-nya bukan tanggung. Rasa dia berjasa kali dah. Coba. Tak faham ni. Kalau ngaji tauhid tepat, saya tak mendahului Allah Ta'ala. Hilang ujub. Hilang ujub. Jadi apa tadi itu? Yang keempat ya. Kelima, telah diketahui pula bahawa wajib hudusul alam. Baharu sekalian alam, mustahil kidamnya. Ini sasarannya kepada falsafah, ahli-ahli falsafah. Kita tidak, insya-Allah kita yakinlah alam ni baharu. Keenam, telah diketahui pula bahwasanya 50 akad yang tersebut itu lazim masuknya pada istighna ta'ala an kulli ma siwah wa iftiqaru kulli ma adahu ilahi ta'ala. Yang kotak tadi. Tak hafal saya, tak apa, tak ada masalah. Yang penting bukan itunya, yang penting akidahnya bahawa Allah tak perlu, kita perlu kepada Allah. Kita ni apa saja selain Allah Ta'ala. Ketujuh, maka telah diketahui pula bahawasanya yang harus bagi Allah Ta'ala itu satu jua. Apa itu? Fi'lu kulli mumkin aw tarkuhu. Artinya melakukan atau tidak melakukan. Itu harus dalam pengertian boleh. Jadi suka-suka Allah Ta'ala je lah. Itulah, itu ada baiknya juga kalimat mendung tak berarti hujan. Itu tauhidnya bagus tuh. Bagus tuh, mendung tak berarti hujan. Jadi selama janur kuning belum melambai, belum melengkung, aku masih bisa masuk. Bagus tauhidnya itu, kan? Ini cemen. Awak udah lama sama dia nikah sama orang, biarlah nikah sama orang dia, kau sama yang lain. Tuhan mempersiapkan yang paling pas untuk kau, bukan dia. Kan? Orang sekarang ini lemah karena akidahnya. Orang sekarang banyak cemen. Badan bukan tanggung six pack, tapi jiwa teddy bear. Jiwa dia. Kalau badan six pack. Cemen kali orang sekarang. Kena tauhid salah. Ini kan semua bagian daripada mungkin. Allah mau buat, Allah tahu dah. Ini kan mungkin ada yang bekerja di lembaga-lembaga, mungkin lembaga pendidikan. Tiba-tiba datang surat pemecatan. Terus sedih. Pecat bagus, sudah titik. Ini tempat yang tak layak untukku sampai saat ini. Buat status. Statusnya apa? Statusnya Allah akan memberikan indah sesuatu pada waktunya. Padahal sentuk ni sebetulnya ini. Sentuk ni. Ya pecat udah masalah dia. 5 tahun kita mengabdi di lembaga itu, maknanya selama 5 tahun itulah yang terbaik bagi kita di tempat itu. Di 5 tahun lebih 1 detik, Allah sudah kata bukan di sini, tempat lain. Kan selesai. Apa masalah? Enggak masalahnya apa? Mestinya tak ada. Apa masalahnya? Kalian pikir dengan kalian pecat aku daripada sebagai karyawan atau direktur di perusahaan, aku mati? Aku akan gempar kalau Tuhanku mati. Titik. Best. Ternyata aku dipecat dari sini, Tuhanku masih hidup. Ya udah santai-santai aja lah.
Jadi macam mana kau nanti kerja? Biasa kerja. Tempel ban apa masalahnya? Ya nggak malu kok. Curi baru malu. Nempel ban apa masalahnya? Gengsi. Itu yang buat berat. Mengapa dia gengsi? Ujub itu. Takabur. Masukkan kemari kerja kita. Karena selama ini dia sudah berstatus sebagai Tuhan. Ya gengsi lah Tuhan jadi budak. Iya pula. Itu masalahnya. Jadi saya pribadi nggak ngerti kenapa banyak kali masalah orang. Kok suntuk aja orang gitu. Aku nggak ngerti. Banyak kali ada yang masalah orang. Yang inilah masalahnya, masalah apa? Inilah menjemput bini malam. Ya jemputlah, ada masalahnya. Enggak masalahnya apa? Enggak, masalah kau apa menjemput bini? Ya jemputlah udah. Ya bukan gitu malam. Masalahnya kalau jemput nanti ini ada kawan mau datang. Kau tinggal timbang. Mana yang lebih penting? Dalam hal ini dalam saat itu menjemput bini atau menunggu kawan datang. Sama-sama penting malam. Oke. Kalau betul dua-dua sama urgent, tinggallah si malakama. Mati mak, mati ayah. Sebab resiko harus dihadapi kan. Orang gentleman itu kan orang yang berani menghadapi resiko. Ya sudah. Oh, menghadapi bini, jemput bini, kesudahan kawan datang, bisnis lewat, apa boleh buat. Atau bisnis tetap, tapi bini nanti di sana tak terjemput, kasihan pula baby di rumah nangis. Pening awak kawin ni, usah kawin kau, kata awak. Enggak, ya malam kau kayak gini. Jadi kau apa? Kita kasih jalan keluar kau nutup. Tangan mencincang. Astagfirullah. Tangan mencincang. Allah. Kupikir hanya anak setingkat SMP yang tak tahu rupanya nih. Kalian dulu mungkin pendatang dari Amerika kemari ya. Tangan mencincang, bahu memikul. Apa makna? Tidak ada tanpa risiko. Akibatnya, daripada nanti baby nangis nggak enak juga. Apa boleh buat? Bilang sama kawan, postpone, tunda. Nggak bisa saya datang hari ini. Apa? Nggak apa-apa, kata. Kalau kau nggak bisa nerima aku hari ini, aku datang besok. Tapi apa boleh buat lah? 25% hilang. Apa boleh buat? Risiko. Tapi setidak-tidaknya, malidraku kulluh la itraku kulluh. Tak dapat semua, jangan buang semua. Tak dapat 100%, saya dapat 75%. Kan senang. Ini suntuk dia. Itulah macam awak lebay tu. Kayuh perahu ke hulu, kayuh perahu ke hilir. Karena di hulu dia diundang kenduri dapat kepala kambing. Ke hilir dapat daging sapi. Kayuhlah ke hulu. Sedap kambing ni, kari mantap ni. Tapi kecil. Kalau ke hilir ni kecil. Mending ke hulu, kayuh ke hulu. Sapi besar, sedap. Besar, tapi kalau musim dingin gini enak kambing. Ke hilir, ke hulu lagi. Ke hulu. Begitu sampai ke hulu orang nampak lewat. Ya, nak ke mana tuan lebay? Inilah mau pergi kenduri ke hilir, ke hulu ni. Udah pun habis. Tak apalah, pergi ke hilir. Begitu juga. Lama-lama tak dapat. Dua-dua lepas. Baru suntuk dia. Ikut tauhid. Ikut tauhid. Apa yang susah? Jangan pecat. Bukan itu mana. Kalau pecat tak ada tempat awak kerja. Itu paret tu kau korek. Kerja lah itu. Jangan silap. Kerja botut omsetnya besar. Ini kalau mau aja. Kerja botut omsetnya besar. Tapi kan kita nggak mau gengsi. Kita nggak mau gengsi. Padahal kerja botut itu bisa jadi modal tuh. Modal buat putar jadi usaha. Hah? Alhamdulillah. Alah, aku bukan Allah Ta'ala lah. Bank sampah itu kan kena ada gengsinya sikit. Bank sampah terus di-shoot oleh pemerintah. Dapat bantuan gini. Tapi jiwa entrepreneurnya tetap tak muncul. Kan? Masalah. Omset besar. Hah? Aluminium itu ada aluminium cetak itu. Sekilo semalam 30.000. Nanti ini jadi nih, jadi apa namanya nih? Investor butut. Iya. Serius, ini cakap nih betul nih. Dan orang Indonesia yang terkenal butut suksesnya adalah Madura.
Jadi di Jakarta itu kalau ada butut-butut itu mesti Madura dan ada musolanya. Maka ketika perang Iran-Irak kemarin, itu orang Madura pikir, gimana cara bawa tanknya ke Indonesia? Besi. Orang pikir seluruh. Itu orang Madura. Di Jakarta itu kalau butut umumnya Madura. Kalau kedai umumnya orang Tegal. Kalau warung bubur kacang hijau itu umumnya orang Kuningan. Udah ada itu anunya. Jemaah. Saya ingat tadi butut internasional. Yang betul. Ini supaya jangan silap. Yang saya maksudkan bukan itu tadi. Jangan mengganggu tauhid kita. Jangan mengganggu tauhid kita. Kan? Baik. 7. Fi'lul ukul mungkin ya. Maka bila telah dipaham baik-baik akan sekalian 7 perkara ini, maka diketahuilah dengan yang demikian itu akan salahnya yang berkata ketika ia membagi sifat istighna iftikar dengan katanya. Ini menjelaskan orang yang salah pula. Masuk harus pula 5 perkara. Masuk harus pula 5 perkara. Artinya pada yang harus itu masuk 5 perkara. Padahal tadi kan wajib mustahil. Yang harus cuma 1. Ini katanya masuk 5 perkara. Maka adalah kesalahan yang besar, merusakkan aqaidul iman. Sebab bahwasanya yang harus pada Allah Ta'ala itu 1 jua. Apa itu? Fi'lu kulli mumkin wa tarkuhu. Maka yang lainnya tiada dan tiada sah dikata harus baginya, atau harus i'tikadnya, atau harus bagi mu'taqadnya, atau harus masuknya pada istighna ta'ala. Itu tak betul semua. Pendek kata yang betul cuma 1. Harus Allah melakukan atau mengabaikan yang mungkin. Titik. Memanglah kalau kita berjanji sama orang, dia menyelisih janji, tak enak kita rasa. Itu udah betul. Tetapi jangan mengganggu tauhid kita. Apa? Memang sudah begini pada ketentuan Allah bahwa dia akan menyelisihi janji. Tapi dalam untuk tidak kita goyah. Itu. Siapa yang suka kita dibohongi? Kita sudah buat perjanjian akan buka usaha bersama, dari kita sekian persen, dari sekian persen. Oke, tiba-tiba kita dibatalkan dan dia membatalkan sepihak dan berjanji pula sama orang lain, buat sama orang lain. Siapa yang suka? Tapi supaya jangan goyang, memang sudah begini dalam ketentuan Allah. Jadi slow lah dia. Kerjakan. Jalani, tapi tak sempat mengganggu akidah. Ya. Kalau terjadi sesuatu seperti itulah, tapi kita ada ikhtiar untuk menggugatnya gitu, tapi berhasil gitu, nanti gimana? Bagus lah. Itu boleh dirancang berarti kan? Itu syariat kan? Kita pasrah lah gitu. Oh. Misalnya kayak tadi lah, pecat misalnya. Kita naik banding gitu kan, kenapa saya dipecat begini? Rupanya ada kesalahpahaman gitu, terjadi tidak dipecat. Nah, itu gimana? Saya udah begitu dari awal. Islam tidak mengenal ajaran pasrah. Nggak ada. Islam hanya mengenal ajaran menyerah. Menyerah beda dari pasrah. Oke. Hakikatnya ini semua Allah Ta'ala. Apa yang buat kita kacau? Dan juga saya sudah sampaikan, kita tidak boleh membiarkan diri dizalimi. Sudah jelas. Jadi ketika kita dipecat, kita nggak ada marah. Nggak ada marah. Cuma kita nanya, ngapa dipecat? Itu aja. Jadi kok nggak senang? Ya, justru senang lah saya, Pak. Ya. Jadi kenapa nanya? Nanya aja. Orang nanya. Mengapa saya dipecat? Tentu orang dipecat secara adatnya karena ada salah-salah. Salah saya apa? Nggak senang kok? Ya senang Pak, senang. Masalah itu aja. Jadi penuntutan tetap dalam slow. Itu yang dikata orang, kepala boleh panas, hati dingin atau sebaliknya. Saya tak tahulah, kira-kira begitu. Ya udah, gitu. Karena kita slow aja, gitu. Ya tetap nuntut, masa nggak nuntut? Rugilah. Orang kita salah enggak kok tiba-tiba dipecat. Berarti kok tauhid kok nggak betul. Biar nggak betul, asal masuk surga aja dah, bilang. Kenal yang bilang nggak betul tuh, kalau kita diskusi pun sama dia, nggak nyambung juga nanti tuh. Dia nggak nyambung. Itulah main syariat dan hakikat. Hakikat di mana? Dalam. Jangan cakapkan. Syariat di luar. Jadi saya di luar bukan melawan syariat, bukan melawan hakikat. Justru saya melakukan pertanyaan karena hakikatnya saya ikut perintah Allah. Apa? Dilarang membiarkan diri dizalimi. Itu saja. Nggak ada lain-lain. Berarti kok nggak ikhlas? Ikhlas kali pun. Kata. Jadi berarti kok senang dipecat nih ya? Ya. Bukan begitu Pak, saya nanya aja. Berarti betul lah selama ini kata orang. Berarti nggak suka kok sama aku. Maka kok dipecat nih senang. Iya salah paham lah.
Kalau gitu Pak, nggak usah pecat aja lah saya. Iya, melawan gua berarti ini. Salah lagi. Saya nanya aja Pak, nanya aja, nggak ada yang lain-lain. Dah, alamat. Kan dulu. Apa masalahnya? Kan? Kami rasa tadi Bang, kereta kami di rumah Abang. Saya rasa. Entahlah rasa saya salah. Abang tengok dari kereta rumah, iya. Ah itulah. Pas keluar dari sini. Itulah saya tengok agak tergores-gores badan kereta ini sedikit. Jadi kau tuduh kami? Enggak Bang, nanya aja. Kan tadi kereta pas di sini, entah mana tahu Abang nampak. Kalau dia enggak salah, dia pasti tidak marah. Dengan dia berintonasi tinggi, itu menggiring kita untuk menduga dia yang salah. Atau pihak dia. Kan gitu. Kan selesai. Kalau cara begini kita paham, aman semua itu. Kan? Aman semua. Apa pening-pening kepala kan? Kita tahu aku malam Rabu ngaji titik. Ku siapkan sini, tak ada datang, udah masuk aku. Habis minggu depan ngaji enggak usah lah. Tutup pengajian ini dah. Ngapain? Kalau ditunggu tak datang? Kan baru sekali, mesti 2 kali. Nggak bisa. Ada, aman. Bes, apa lagi? Ya tiba nanti ngaji di tempat lain lagi. Baru minta sini lagi, enggak usah lah. Ngajinya ecek-ecek kata kan. Ih, buruk sangka enggak. Kalau ngaji betul ya terus. Kalau kan main ecek-ecek ada encengnya enggak? Udah berarti kan enceng dah, berarti ecek-ecek dah aman. Sederhana saja. Enggak susah. Oke. Rumah di mana? Belawan. Kenapa suntuk? Kalau rumah tinggal di Belawan, siap menghadapi pasang. Janganlah tawuran dulu. Janganlah tawuran. Siap menghadapi pasang. Jangan suntuk titik. Kalau mau nggak suntuk, jangan tinggal di Belawan. Atau nikmati pasang. Udah selesai. Nggak masalahnya apa? Ya urus aja lah Malim. Urus aja udah. Urus aja. Nuntut urus. Kapan siapnya Pak? Aku pun tak tahu. Kata warga nanya, kan? Kalau ini berhenti di rumahku, detik ini juga siap. Kalau berhenti di rumahku. Tapi ini kita mesti ke dinas ini. Tergantung dinas. Kalau kata orang tu siap, titik. Oh tidak, habis. Berapa uangnya Pak? Uang apa? Kata ya, uang ongkos ini. Sanggup bayar? Enggak tahu. Ya, udah ada kok titik. Wes. Apa masalah? Dapat lagi kan? Jadi warga pun datang selalu lah. Kan buat. Capek kali ngurus warga ni pun tak ada duitnya. Tunggu. La yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang berbuat baik. Balik ke situ. Dulu di Belawan ada lurah. Namanya Atuk Hasan Saruji. Bukan. Atuk Badi'uz Zaman. Dia lurah. Atuk Badi'uz Zaman. Dia lurah, kemana-mana stempel dibawanya. Kemana-mana stempel lurah dibawanya. Orang bisa buruk sangka. Tidak. Artinya kapan saja, di mana saja jumpa dia, stempel ada. Di tengah jalan kalau sedang dia jalan, awak mau berurusan, selesai urusan. Tengah jalan, Tuan gini, tak selesai. Berpaham yassiru wala tu'assir. Permudah jangan persusah atau persulit. Yakin aja. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang berbuat baik. Gitu ya? Baik. Adapun artinya wasala satun minal jaizat. Wasala satun minal, ada nanti kata adapun artinya wasala satun minal jaizat, yakni maksudnya minal mumkinat. Maka bukan daripada yang harus adanya. Maksudnya apa nih? Maksudnya yang ketiga daripada yang jaizat, yang mungkin. Maksudnya adalah yang pertama yang wajib, yang kedua yang mustahil, yang ketiga yang jaiz. Bukan maknanya jaiz itu ada 3. Itu hal yang
Berbeda kan tadi disebutnya, ada mengatakan harus i'tikadnya, harus bagi mu'takidnya, harus begini, harus tidak, itu semua salah. Harus cuma satu. Apa? Allah buat atau Allah tidak buat. Tanbih. Lagi tiada harus haram pula bahwa dikata kudrat iradat sifat iftikar. Tak boleh kita katakan kudrat iradat sifat iftikar. Melainkan yang disah dikata bahwa kudrat iradat itu sifat Tuhan yang melazimkan iftikar lainnya kepadanya. Bukan kudrat iradat sifat iftikar, tetapi kudrat iradat adalah sifat Tuhan yang dengan demikian lazimlah iftikar selain Tuhan. Nah, ini kata-kata yang bahaya ini, ya, kepadanya. Demikian pula pada sifat-sifat yang lain. Artinya bahwa tidak boleh kita katakan kudrat iradat sifat iftikar. Melainkan kita katakan dengan Allah bersifat kudrat iradat, maka lazimlah yang lain iftikar. Apa yang lain itu? Apa saja selain Allah. Kalau Allah tidak kudrat, kalau Allah tidak iradat, untuk apa kita iftikar sama Allah? Itu makna. Jadi hati-hati kali. Maka tadi saya tegaskan, istighna artinya kaya, mustaghnin yang kaya. Iftikar artinya yang perlu kepadanya, muftaqir artinya sesuatu zat yang lain itu perlu kepadanya. Nah, ini mau hati-hati ya dalam berbahasa. Tapi sampai selalu sini nggak ada di masyarakat. Yang penting kita mesti yakin bahwa Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Yang dengan sifat-sifat kesempurnaan itu iftikarlah selain Allah kepada Allah. Yang dengan sifat-sifat kesempurnaan itu mustaghninlah Allah dari selain Allah. Jangan pernah terbersih sedikit pun kita diperlukan oleh Allah. Jangan pernah terbersih sedikit pun kita kaya dari Allah. Salah tuh. Akan datang tentang Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Malam ini sampai sini dulu. Kalau ada dialog lagi silahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.